kalau lu kesini sebagai pengamat brand tuh akan melihat sesuatu yang menarik karena banyak sekali brand-brand lokal yang hidup gitu loh. Jadi kita akan ketemu sama Aji Franciscus ini sahabat lama, kita sama-sama sekolah di satu SMA, tapi sejak lulus SMA dia kemudian melanjutkan studi ke luar negeri dan sejak tahun 2002 dia menetap di Jerman sampai sekarang. Nggak tahu sudah jadi warga negara Jerman atau belum, tapi dia adalah seorang arsitek. Hai, ich bin Aji, komme aus Indonesien, Jakarta auf jeden Fall. Und in Front von Arto. Ich bin seit 2002 in Deutschland. Ich habe hier studiert und dann arbeite jetzt als Architekt in Frankfurt. Ich liebe Indonesien. Das Essen, die Menschen, alles. Merdeka. Alright. Oke Aji, apa kabar? What's up bro? Ya, baik. Gue baru berapa menit lalu dapat hasil dari tes lab 2 hari lalu gue tes corona karena minggu lalu tuh gue sakit banget, sempat demam terus menggigil gitu, jadi tapi untungnya negatif, jadi nggak ada corona buat saat ini lah, moga-moga buat berikutnya juga kayak gitu. Ya, cuman kalau bicara corona kan memang Jerman itu salah satu negara yang lumayan dipuji-puji karena kemampuan pencegahannya ya. Benar. Emang kenapa sih ceritanya? Apa yang dilakukan sama pemerintah di sana sampai begitu bisa begitu kecil angka kematiannya sama angka kasusnya? Karena di sini kan tingkat kesehatan atau tingkat sistem kesehatan di sini kan bagus, soal asuransi atau gimana pajak yang gede gitu. Jadi kita di sini banyak provide rumah sakit yang siap untuk nanggung orang-orang yang kena corona. Lu kerja di mana sih sekarang, Ji? Gue sekarang kerja di salah satu kantor arsitek besar di Jerman, namanya Albert Speer und Partner. Ini kan banyak imbasnya. Gue juga baru tadi teleponan sama bos gue karena gue juga ngabarin kalau gue negatif. Proyek kita juga di Batu Esin atau di Batu Esin tuh kayak dibekuin buat sementara selama 2 bulan. Jadi basically sama kayak di Indonesia, banyak proyek-proyek yang ditunda juga di Jerman ya, baik yang proyek pemerintah maupun proyek swastanya. Benar, banyak. Gue juga punya beberapa kenalan orang Jerman yang usaha sendiri di bidang lain kayak restoran, atau punya fitness studio, atau ada yang punya tempat barbershop. Mereka pun sebenarnya udah kembang kempis karena mereka harus hidup dari penghasilan harian kan. Tapi pemerintah Jerman juga ada satu institusi namanya KfW, itu suatu bank yang bikin setelah Perang Dunia Kedua. Itu fungsinya tuh bank pemerintah untuk mensupport orang-orang yang mau butuh uang cash gitu loh untuk perusahaannya. Nah, KfW itu juga lu bisa ngajuin, dan itu misalnya lu dapat kredit KfW pun lu 3 bulan lu nggak perlu bayar bunga, lu pun 3 bulan lu boleh men-skip kredit lu gitu buat saat ini, maksudnya buat jangka pendek ini. Kita kan sekarang ngomongin selalu jangka pendek karena nggak tahu besok tuh kondisinya seperti apa gitu. Yang memang mungkin kelihatannya harus begitu ya. Kalau kita lihat ketika kondisi sudah begini darurat, pemerintah biasanya dari berbagai negara pasti akan mengeluarkan insentif-insentif untuk sektor-sektor industri dan sektor-sektor terdampak. Juga di Indonesia kita sudah lihat pemerintah sudah mulai mengeluarkan juga insentif-insentif, misalnya pembayaran pajak yang ditunda misalnya, kemudian cicilan kredit, kemudian insentif-insentif terkait dana-dana hibah yang diberikan, dan juga program-program bagi banyak UKM. Jadi
dalam hal ini pemerintah Indonesia dalam konteks insentif juga melakukan hal yang sama juga dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Ada nggak kreativitas yang lo amatin gitu sepanjang jalan mungkin atau sepanjang e-commerce di mana mereka kemudian sama dengan program-program yang baru lah, inisiatif yang baru gitu. Yeah. Ini sih yang gede sih ada perusahaan garment atau perusahaan baju namanya Trigema. Dia pun udah sejak berapa minggu lalu udah memproduksi peralatan untuk dokter atau untuk masker pelindungan mulut itu untuk ngedukung situasi sekarang toh gitu. Jadi Trigema itu salah satu perusahaan besar lah yang udah mulai begitu kreatif untuk bereaksi terhadap situasi sekarang. Kalau skala yang lebih kecil lagi, Ji, kayak misalnya pedagang atau restoran kecil, coffee shop gitu, mereka ngapain? Jadi kalau gue pikir sih mereka akan mungkin nunggu berapa bulan kemudian, 2 bulan, kalau situasi udah sedikit membaik, mungkin mereka akan membuka usahanya lagi, cuma dengan disesuaikan sama kondisinya, gitu loh. Mungkin kayak restoran juga nggak terlalu bisa full atau lebih banyak kayak restoran sekarang kan masih buka jam 6 sampai jam 6 izinnya, tapi mereka cuma take away gitu loh. Kita nggak boleh makan di situ. Mungkin mereka juga akan ngembangin di bisnis yang lain gitu loh menurut gue. Ya ini masih beruntung ya, masih ada beberapa toko di Jerman yang diizinkan sampai jam 6. Kalau di Indonesia nggak ada jam izin ya, jadi sebenarnya masih banyak sekali UKM-UKM brand-brand lokal di luar dari mall yang masih tetap berjualan di jalanan, dan ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan karena juga kesehatan mereka juga menjadi taruhannya. Jadi makanya salah satu yang kita coba lakukan adalah membagikan masker-masker bagi para pedagang-pedagang kecil agar mereka juga bisa terlindungi. Oke, jadi kalau bicara tren gitu ya, apa sih yang berubah lo lihat 1 bulan terakhir? 1 bulan terakhir ini sekarang sih bisa ngelihat kota tuh sepi gitu ya. Kayak gue itu bukan tren ya, lebih tenang. Cuma kalau gue lihat dari masyarakat Jerman, karena kan kita dianjurkan untuk punya stamina yang bagus supaya virus ini nggak terlalu bisa masuk ke badan gitu kan. Kalau gue lihat sih banyak orang sport di luar, walaupun udaranya masih cenderung dingin kalau buat gue, buat orang Jerman secara umum lah. Jadi banyak orang jogging gitu loh di mana-mana kalau gue lihat. Oh, masih tetap ada ya orang-orang jogging kayak gitu ya di sana ya? Ya justru lebih banyak sekarang. Karena kan mereka juga pengen punya stamina bagus ya, imun sistem yang bagus gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi tetap pakai masker? Enggak, kalau gue lihat enggak. Di sini kayaknya orang pakai masker nggak banyak kok. Terus terang, karena gue juga terakhir kan mungkin sebulan terakhir ini kan gue juga nyari, itu juga nggak ada di pasaran ya. Mungkin kalau di internet lu bisa beli juga. Sebelum corona, itu apakah pertumbuhan dari brand-brand lokal di sana tuh pesat banget ya? Pemerintah tuh ngatur nggak seperti apa? Atau lu bisa buka apa aja anytime di street gitu-gitu? Atau terus lo lihat banyak anak-anak muda sekarang trennya kemana gitu? Mereka lebih jadi entrepreneur atau mereka lebih jadi... Sebenarnya sih pemerintah tuh ngedukung banget lah brand-brand lokal. Di sini banyak banget brand-brand lokal yang berkembang di sini, dan orang sini tuh juga proud sama lokal gitu loh, proud sama lokalnya dia. Jadi kayak gue di Hesse ini, di provinsi Hesse banyak juga orang yang kalau di supermarket tuh promonya tuh selalu kayak gitu loh, promo-promo di supermarket. Jadi kita juga ngejual barang-barang lokal, kayak kentang lokal atau apa lokal gitu loh. Jadi cuma dari region kita gitu, region. Sebenarnya pemerintah ngedukung banget, soal itu. Dan brand lokal pun juga anak-anak muda di sini juga banyak yang kreatif untuk ngebuka brand-brand baru buat fashion kayak gitu loh. Jadi di sini ada produk baru yang sekarang juga lagi tren di Frankfurt, namanya Bahnhof Viertels. Dia jual, lu kalau misalnya lihat mereknya tuh nggak bisa dibaca karena dia tuh BHFRLTL, lu nggak bisa baca itu apaan karena itu huruf konsonan semua. Maksudnya itu Bahnhof Viertels. Nah, itu yang lagi tren di Frankfurt, jadi mereka bikin kaos, ada tulisannya BHFRTL, atau topi, shawl, jaket, atau semua kebutuhan ini lah, yang modelnya itu disesuaikan sama model yang lagi tren sekarang.
Selain itu juga banyak juga brand-brand lokal kayak Fritz Cola atau kayak Coca-Cola merek lokal, dan gue terus terang sih, gue orang Jerman tuh gue suka karena mereka sangat menghargai yang gak massen produk gitu loh, yang gak terlalu Coca-Cola yang standar, tapi lebih baik di sini. Kalau lu kesini sebagai pengamat brand tuh akan melihat sesuatu yang menarik karena banyak sekali brand-brand lokal yang hidup gitu loh toh. Jadi nggak cuma dari sisi bahan pangan kayak gituan, tapi juga dari sisi lainnya gitu. Ya ini juga kemudian trennya gue lihat kalau di Indonesia ya, masing-masing daerah juga punya stylenya masing-masing ya. Mereka punya gaya sendiri, dan gaya itu bisa jadi kemudian diserap oleh daerah-daerah lain juga. Tapi mulai basisnya dari lokal-lokalnya masing-masing ya, sama juga kayak di Jerman mungkin ya. Iya benar di sini juga kayak gitu, karena kan di sini juga gimana ya, mungkin ini juga strategi pasar ya toh ya, kalau menurut gue. Jadi kayak misalnya green sauce itu apa ya, saus hijau gitu, lu cuma bisa makan saus hijau tuh di Frankfurt gitu loh, karena itu cuma orang Frankfurt, aktivis makanan Frankfurt, dan di sini juga bikin saus hijau kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada teman kerja gue yang udah pindah ke daerah lain gitu, ke Hamburg misalnya, ke utara, kalau kesini dia langsung kita makan saus hijau gitu loh, karena cuma adanya di Frankfurt. Dan itu kayaknya itu juga nggak tahu ya, mungkin kesadaran bisnisnya juga nggak cuma terlalu pengen berbisnis, tapi juga untuk melestarikan sesuatu yang unik dari tempatnya masing-masing gitu. Nah, kita bisa lihat kalau di Jerman saja juga ternyata pendekatannya sangat lokal gitu ya. Orang-orang lokal di Jerman bangga banget sama produk-produk lokalnya tadi, seperti kentang dan lain-lain. Dan ini bukan cuma di Jerman, nanti kita akan lihat dari berbagai negara bagaimana masyarakatnya merespon terhadap produk-produk lokalnya gitu. Justru sekarang ini kelihatan banget eranya jauh lebih lokal daripada universal. Tadi contohnya kayak Coca-Cola misalnya, yang sebenarnya tidak terlalu kuat di Jerman dibandingkan dengan produk kolanya yang dari Jerman sendiri. Gue senang banget karena kita bicara, ini hari ini kan kita ngomong sama Jerman basically. You are representing Jerman ya. Germany ya. Dan nanti akan interesting mungkin setelah 10 episode ke depan, kita bisa dapat gambaran sebenarnya setiap negara tuh ngapain sih anak-anak mudanya, local brandnya seperti apa, khususnya ngadepin corona. Jadi input-input lo, masukan-masukan lo keren banget sih. Jadi thank you banget. Thanks. So gue mau ngucapin terima kasih. Ya sama-sama toh. Share soal Jerman gitu. Nanti kita ngobrol lagi lebih jauh ya. Oke, sip toh. Sip. Have a nice day. Tetap sehat. Baik, itulah tadi bincang-bincang sama Haji Franciscus, seorang arsitek asal Indonesia yang sekarang kerja di Jerman sudah belasan tahun, 18 tahun. Semoga kita dapat gambaran ya apa yang terjadi di Jerman ya, bagaimana kemudian masyarakatnya merespons dan bagaimana brand-brand lokal mereka tumbuh. Tapi ini agak-agak menyeramkan juga kalau kita lihat dari Jerman, karena mereka belum tentu sekreatif orang-orang di Indonesia. Tadi Aji cerita juga bahwa tidak semua brand-brand lokal itu punya kreativitas, usaha-usaha lokal, bisnis-bisnis lokal punya kreativitas. Jadi ketika pemerintah bilang tutup ya terpaksa mereka harus tutup. Untuk cukur rambut tutup ya mereka juga harus tutup. Nah ini berbeda sekali sama Indonesia yang tingkat kreativitasnya sangat tinggi sekali dan mampu melihat peluang-peluang baru yang dilakukan. So ini salut buat para kreator brand-brand lokal Indonesia yang di beberapa bidang melihat ini sebagai peluang juga, dan sekaligus juga membantu sesama yang membutuhkan. So sampai episode berikut kita akan ngobrol dengan teman-teman dari berbagai negara, dan selalu percaya bahwa kita bisa melewati ini dengan baik. Indonesia kuat.